Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda. Masih kita hari ini membahas tentang rahasia ampuh mendidik anak laki-laki dan perempuan. Wah, siapa yang pengen anak laki-lakinya jadi anak yang soleh dan soleh dan soleha? Ayo, saya anak-anaknya jadi soleh dan soleha pasti semuanya mau ya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak. Amin. Amin. Insya Ya. Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, tadi ada pertanyaan yang kepotong yang sebelum iklan. Ada pertanyaan buat guru kita Ustaz Yosifa. Berbicara bagaimana tentang metode dari Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha mengajar anak perempuannya Siti Fatimah radhiyallahu anha, di mana Siti Fatimah ini selalu diperhatikan kesederhanaannya, ya kan? Kalau anaknya terus udah dewasanya menjadi anak-anak perempuan yang bersyukur. Kan kalau boleh dibilang kan pada saat itu kan Siti Khadijah ini juga kan bergelimang harta, punya jabatan Rasulullah. Tapi anaknya bisa jadi anak yang tawadu, itunya gimana caranya? Mau izin penjelasannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin para guru semuanya. Masya Allah. Bagaimana cara metode Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang sangat beliau cintai, mendidik anak perempuannya Siti Fatimah. Jadi Ibunda Khadijah ini sangat luar biasa. Ketika menikah beliau ini adalah orang yang sangat kaya raya, pedagang yang hebat. Tapi beliau tawadu terhadap suaminya sendiri. Jadi ciri-ciri istri soleha itu idza nazarta sarratska. Kalau kamu mandang dia, kalau kamu melihat kepada dirinya, wajahnya dia menyenangkan hati kamu, itu solihah. Depan suami kita tampilkan yang terbaik. Jangan kalau mau kondangan keluar rumah kita cantik depan suami, pakai minyak wangi sedikit saja tidak. Bagaimana mau sarratska, menyenangkan hati suami. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita soleha itu idza amarta ata'at. Kalau dia diperintah dia taat. Dan yang ketiga wa idza ghibta, kalau kamu tidak ada hafizat, dia menjaga. Baik menjaga harta suaminya, menjaga keluarganya, menjaga amanah anak-anaknya, dan menjaga harga dirinya. Ini adalah 3 ciri wanita solihah. Dan ketiga ini ternyata ada dalam diri istri Rasulullah. Yang pertama yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini walaupun kaya raya beliau tidak pernah sombong. Sebelumnya saya katakan sehebat apapun kita, sebanyak apapun pendapatan kita, kita tidak boleh melebihi suami kita. Nah Khadijah beliau bergelimpang harta, tapi hartanya dipakai untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya dihabiskan untuk dikeluarkan di jalan Allah. Oleh karenanya anak-anaknya bisa kita lihat salah satunya adalah Sayyidatuna Fatimah. Beliau adalah wanita yang sederhana. Jadi ibu ini adalah madrasah ula. Sosok teladan pertama buat anak perempuannya. Kalau emaknya nyinyir, anaknya juga tukang nyinyir. Ada yang begitu ya? Kalau emaknya tukang gibah, anaknya juga gak jauh tukang gibah. Tapi kalau ibunya pintar menyusun kata, ibunya sederhana, bersahaja dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah anaknya juga akan mencontoh ibu. Oleh karenanya para laki-laki jangan salah memilih istri. Ya, carilah yang bersahaja, cari yang tidak kekanak-kanakan, cari yang tidak terlalu memerintah suami, tapi jadikan istri kita adalah wanita yang sederhana. Ini Fatimah, kenapa beliau dikatakan sederhana? Beliau salah satu wanita yang paling bersyukur. Beliau menikah dengan Sayyid Ali radhiyallahu anhu. Itu Ali tidak punya harta yang banyak. Sampai suatu ketika sedang masak, dia menangis, tangannya capek numbuk gandum. Datang Rasulullah, kata Fatimah bilang, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada suamiku bahwa aku lelah. Tolong dong kasih pembantu. Masa si Ali gak mau membantu pekerjaan rumah aku? Dia kerjaannya kan perang dan lain sebagainya, kasih kayak pembantu. Tapi apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, sesungguhnya taatmu kepada suami itu lebih baik. Tanganmu yang rusak seperti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala betapa solihah dan berbaktinya dirimu kepada suamimu. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, pelajaran buat kita semua. Kalau pengen anak kita menjadi anak yang bersyukur, kalau pengen anak kita menjadi anak yang sederhana, kalau mau punya anak perempuan yang selalu menerima apa adanya, baik fisik, harta dan lain sebagainya, contohkan dulu dari diri kita, jadilah kita para istri
para ibu yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur terhadap pemberian suami kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ibunya selalu pakai barang branded, pasti anaknya barang branded semua yang diminta. Waduh. Gitu. Iya. Kalau kita di zaman sekarang kan gitu kenyataannya. Minimal turun dari ibunya kan. Barang-barang ibunya Enggak lah, dikasih anak. Warisan, anaknya masih warisan kecil ya. udah pakai barang branded, banyak banget tuh kita lihat tuh luar Karena biasa. gengsi sosok wanita itu ketika Iya. melihat anaknya juga. Kan dibawa soalnya Dibawa. ketemu Aduh, kalau teman-temannya. anak saya bajunya nantinya dia omong. Jelek gitu Tapi ya yang kan. hebat bukan Apa ibunya tuh? sebenarnya, suaminya. Suaminya punya duit. Masya Allah semuanya berkaitan. Nah, tapi nih ya, buat jamaah yang ada di rumah nih ada lagi nih. Ada satu tayangan yang dimana nih nggak boleh dicontoh ya. Ada gara-gara game online sampai bakar rumah tetangganya. Itu main game apa itu sampai Nggak ada main tahu. game pas pakai bakar-bakar rumah Nggak tetangga? tahu. Coba kita lihat aja deh kayak gimana. Coba kita tonton. Ini dia tayangannya nih. Inilah video amatir milik warga perumahan Citra Sentosa Mandiri, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur yang sempat merekam proses pemadaman api di rumah milik Andrian Ashrianto. Dari keterangan sejumlah saksi dan warga, diduga kejadian ini diakibatkan oleh seorang anak yang nekat membakar kasur milik tetangganya sendiri. Warga pun menduga pelaku membakar rumah korban sebagai pelampiasan karena sering dimarahi orang tua lantaran kecanduan game online. Kasus ini kini sedang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Jadi gak ada hubungan sama gamenya sebenarnya. Dia karena kesel dimarahin main game, rumah tetangganya dibakar. Saya kira ada game baru bakar-bakar rumah orang. Wong jangan, nauzubillah. Iya. Tapi tetap aja nggak bagus ya. Tapi kalau kita bicara masalah tentang tadi bagaimana caranya mendidik anak wanita, tadi seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha mengajarkan Siti Fatimah radhiyallahu anha, itu luar biasa. Nah sekarang bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik para cucunya nih, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain ya. Dan juga bagaimana Rasul ini mendidik anak laki-laki para sahabat nih dengan yang selalu metodenya tuh nggak selalu keras tapi dengan metodenya lemah lembut. Nah ini kita pengen tahu juga karena kan bicara masalah kekerasan tadi nggak selalu menyelesaikan masalah. Ustaz Syam mungkin bisa digambarkan nih sedikit ceritanya, mohon izin silakan. Tapi guruku Ustaz Maulana Ustaz Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat memang tidak mempunyai anak laki-laki yang sampai tumbuh remaja gitu ya. Misalnya Abdullah Ibrahim Qasim anak laki-laki Rasulullah SAW. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak yang diambil gitu atau seorang ibu datang kepada Rasulullah SAW menitipkan anaknya yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Anas bin Malik kesaksian beliau kata Sayyidina Anas bin Malik selama saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, tidak pernah berkata dasar kau ya, tidak pernah mencaci makiku, tidak pernah menghukumku, padahal tidak semua yang diperintahkan Rasulullah aku kerjakan. Lihat tuh, jadi ada bandel-bandelnya juga gitu. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, saya tuh kalau disuruh sama Rasulullah, kadangkala kalau keluar rumah ada anak-anak lagi main, aku ikutan main. Sampai-sampai Rasulullah pernah tiba-tiba datang mendapatiku sedang bermain bersama dengan anak-anak tadi. Kemudian Rasulullah SAW ikutan bermain. Rasulullah ikutan bermain lalu bertanya, wahai Anas setelah ini langsung kau kerjakan pekerjaanmu. Padahal Rasulullah tidak bertanya, apa kau sudah selesai atau belum? Enggak, langsung Rasulullah mengatakan kalau udah selesai main, ya udah lanjutkan pekerjaan yang tadi aku perintahkan. Lihat bagaimana lembutnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Pernah juga Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat, Sayyidina Anas yang menceritakannya, saya juga pernah tidak mentaati perintah Rasulullah, lalu apa yang diberikan Rasulullah? Rasulullah malah memberikanku uang, Rasulullah malah memberikanku hadiah karena aku tidak taati perintahnya. Lalu setelah itu memberiku perintah yang baru untuk melaksanakannya kembali. Subhanallah. Jadi Rasulullah tidak pernah mengancam, tidak pernah menghukum anak-anak yang bersama dengan Rasulullah SAW. Itu anak orang lain. Bagaimana dengan anak sendiri? Atau bagaimana dengan cucunya? Sayyidina Hasan al-Husain. Rasulullah lagi khutbah, tiba-tiba ada lari-lari Sayyidina Hasan, lalu diambil oleh Rasulullah SAW. Sementara khutbah. Rasulullah SAW sedang sujud, maka kata sahabat, ya Rasulullah beritahukan kepada kami ayat yang barusan turun. Kata Rasulullah, ayat apa? Tadi sujudmu lama sekali. Kata Rasulullah, bukan ayat yang turun, tapi cucuku lagi naik di atasku. Lagi sholat saja Rasulullah SAW, yakni memberikan kebahagiaan kepada cucu-cucu beliau. Rasulullah tidak marah terhadap cucu beliau. Maka beginilah pendidikan Rasulullah SAW dengan
yang namanya mengedepankan kasih sayang. Rasulullah duduk di antara anak-anak lalu mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, wahai Aba Umair, gimana kabarnya burung piaraanmu? Sampai nama burung piaraan daripada Aba Umair aja Rasulullah hafal namanya. Didiklah dengan cara yang lemah lembut. Tidak pernah Rasulullah SAW menghardik, memarahi, apalagi menghukum. Walaupun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau udah umur 10 tahun gak mau sholat ya diberikan hukuman. Tapi bukan berarti pukulan yang menyakiti, bukan berarti pukulan yang menganiaya. Tapi gitu ya namanya anak-anak itu ya Ustaz Ziva ya. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Yang lagi nonton, mungkin yang sudah mengirimkan pertanyaan, pengen langsung dijawab sama guru-guru kita. Yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Makin seru aja tayang kita hari ini karena membicarakan tentang mendidik anak. Nah ya di rumah pasti penasaran kan? Dan makin penasaran lagi ada yang mengirim nih pertanyaan. Pasti Ustadz, udah Ya. ada 2 yang dipilih insya Allah. Langsung saja dari @Suri-Suryati 03. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu dari 4 putra. Saya bapak dari 4 putra dan putri. Yang pertama Ustadz usianya sudah memasuki 17 tahun. Yang kedua dan ketiga usia masuk 7 tahun. Dan yang kelima dan putra keempat masih bayi 6 bulan. Subhanallah. Yang 7 tahun dan 5 tahun. Anak yang pertama terkadang membantu kerjaan orang tua. Cuma terkadang juga membantah nih Ustadz. Apalagi kalau udah ditegur karena main game online. Saya sebagai ibu selalu marah jika saya dibantah Ustadz. Apalagi sering di depan adeknya yang mulai ikut-ikutan juga, besar suara dan berantem. Mohon petunjuknya Ustadz, langkah yang terbaik yang harus saya lakukan dalam mendidik anak. Masya Allah 10 tahun perbedaan dari anak pertama ke anak kedua. Kita lihat dulu. Mendidik anak itu kita lihat usianya, gendernya, apa? Gendernya, jenis kelaminnya. Kemudian ke sifatnya, karena masing-masing anak itu beda. Masih anak-anak itu beda. Maka Dr. Aisyah Dahlan menggambarkan 4 tipe anak sebagaimana 4 sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali. 4 karakter anak ini ada pada diri sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi ketika kita menghadapi apakah anak ini bersifat kayak Abu Bakar yang ibaratnya arif bijaksana, kemudian ada Umar bin Khattab yang tegas, kemudian Utsman bin Affan yang damai, kemudian atau bahkan dermawan. Dan yang keempat adalah figur Sayyidina Ali yang ibaratnya yang familiar ya. Nah, ternyata mendidik anak itu yang suka bantah itu ada yang pertama, yakinkan anak itu adalah peniru. Jadi kita harus memberikan keteladanan, pengertian. Anak yang 17 tahun untuk membantu pekerjaan kita kasih keteladanan. Kemudian apa? Membangun komunikasi dan jadikan atas apa yang kita perintahkan dia merasa nyaman. Jangan kata Nabi, jangan membuat anakmu durhaka disebabkan olehmu. Apa itu? Memberikan perintah sesuatu yang membuat dia akan membantah. Jadi jangan sesuatu yang berat. Iya. Betul, jangan membuat durhaka Ustadz Iya, ya. jangan membuat durhaka. Jadi suruh pada saat yang tepat. Baik Ustadz, tapi pertanyaan Iya. kedua Oh, dari pertanyaan Uci kedua. Yuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Instagram warahmatullahi dari Ucina. Satu. Uci Yuna. Uciuna. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya. Saya punya anak 3 laki-laki dan perempuan, namun yang laki-laki ini usianya baru 9 tahun. Kalau salat cepet banget. Terus kalau disuruh salat, lalu mohon maaf ya, selalu bilang belum batal. Padahal itu sudah lama waktunya dari berwudu sebelumnya itu. Karena dia nggak mau wudu lagi. Ini kayaknya anak saya ya, kayak anak saya nih. Suruh wudu, sudah. Padahal kita tahu sudah lama itu, dari duhur ke asar. Lagi gimana ya Ustaz caranya supaya anak itu kalau salat mengerti bahwa wudu itu penting. Jadi memberikan pengertian kepada anak bahwa wudu itu penting. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Uci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Yang pertama, perlu kita ingatkan kepada anak bukan hanya cara berwudunya, tapi yang membatalkan wudu ya. Jadi kasih tahu, nah yang membatalkan wudu itu ada yang namanya buang angin, kemudian buang air, kemudian ada lagi yang namanya tidur. Jadi kasih tahu apa saja yang membatalkan wudu. Lalu setelah mereka tahu apa yang membatalkan wudu, yakinkan, nah yang tahu kamu
kamu batal wudhunya dan belum, itu adalah kamu dan Allah. Jadi ibu ini nggak punya hak tahu kamu batal atau enggak. Dan kita juga jangan egois. Kalau mereka memang tidak batal ya nggak batal gitu. Yang penting kasih tahu duluan apa saja yang membatalkan wudhu. Yang ketiga, kasih tahu keutamaan wudhu. Nah, wudhu itu adalah senjatanya orang beriman, tamengnya orang yang beriman. Kemudian wudhu itu adalah merupakan cahaya di hari kiamat. Semakin rajin orang berwudhu, semakin dia bercahaya. Jadi wudhu di atas wudhu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tidak ada salahnya orang double wudhunya karena itu adalah cahaya di atas cahaya. Wallahu Masya Allah. ta'ala. Jadi kasih pengertian Kasih ya. pengertian. Tapi ini Ustadz, ada nggak cara lain ini untuk menerapkan hal-hal mendidik anak yang ada di zaman Nabi, tapi kita pakai di zaman digital sekarang ini? Bisa dong. Gimana tuh? Saya pernah praktekkan di sekolah, saya kan guru TK, guru SD. Masya Allah. Coba kasih mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Jadi gitu. Wih, ada Cara prakteknya berwudu kayak dengan gitu. pakai praktek. Nah, mau tahu keseruannya gimana mendidik anak di era Digital. ini Asik. dengan cara Rasulullah, kita bahas sesaat lagi. Oh, ternyata jadi pakai Ada lagu gitu ya. prakteknya. 1, 2, 3, 1 ya. Oh, kalau begitu jamaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita harus lebih seru dari game. Oh.